got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Fakultas FKIP, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alhamdulillah, atas izin Allah saya bisa menyampaikan sedikit demi sedikit ilmu yang telah saya pelajari. Ini kita akan membahas tentang amaliyah tahlilan 7 harian. Setiap manusia akan merasakan kematian. Karena apa? Karena kematian itu adalah bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, dan kita juga tidak dapat lari dari kematian tersebut. Jadi, jika seseorang meninggal dunia, umat Islam dianjurkan untuk mendoakan dan memohon ampun bagi almarhum agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk nyata dari doa tersebut adalah melalui kegiatan tahlilan. Tradisi ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam di kalangan Nahdlatul Ulama. Tahlilan biasa dilakukan mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 setelah seorang wafat, kemudian dilanjutkan pada hari ke-40, 100, dan ke-1000, dan haul tahunan. Rangkaian tahlilan ini dikenal dengan sebutan tahlilan 7 harian ridho awal. Walaupun tahlilan tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, namun pelaksanaannya bersumber dari dalil umum tentang keutamaan doa, zikir, sedekah, dan membaca Al-Quran untuk orang yang telah meninggal. Tradisi ini juga merupakan bentuk hasan atau kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahasa tahlil berasal dari kata tahlil yang berarti mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Secara istilah, tahlil adalah kegiatan yang berisi pembacaan ayat-ayat Al-Quran, zikir, doa, dan kalimat tauhid yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Dalam melaksanakannya, tahlilan biasanya dipimpin oleh seorang ustadz atau tokoh agama dan orang yang tahu tentang tahlilan, dan diikuti oleh keluarga, tetangga, serta kerabat almarhum. Tahlilan juga sering diiringi dengan pembacaan surah Yasin, zikir, selawat, dan doa untuk arwah. Tahlilan bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga tradisi sosial yang memperkuat hubungan antar umat, membantu keluarga yang sedang berduka, dan menjadi sarana berdakwah tentang pentingnya mengingat kematian. Dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang dalil tahlilan yang terdapat di dalam surah Al-Asr ayat 10 yang berbunyi, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansar berdoa, "Ya Tuhan kami, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami." Ayat ini menjadi dasar bahwa umat Islam dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang beriman yang telah mendahului mereka, seperti orang yang sudah meninggal dunia. Dan ada juga di dalam surah Yasin ayat 12 yang berbunyi, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya,
Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ayat ini menjelaskan bahwa amal kebaikan seorang termasuk dalam doa, zikir, dan orang lain dapat menjadi sebab pahala yang terus mengalir. Hadis juga ada dalil tentang tahlilan yang berbunyi, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal jariahnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa doa untuk orang yang telah meninggal tetap bermanfaat baginya. Tahlilan merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan doa tersebut secara berjamaah. Banyak ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang membolehkan bahwa menganjurkan amalan doa berjamaah untuk orang yang telah meninggal, termasuk pembacaan Quran dan zikir. Imam Jalaluddin Asyuti dalam Hawilil Fatawi menyatakan bahwa menghadiahkan pahala baca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal adalah boleh dan pahalanya akan sampai. Begitu juga Imam Nawawi dan Syekh Sahih Muslim menegaskan bahwa doa untuk mayit dapat memberikan manfaat sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menganalisis tahlilan 7 harian dari hari pertama hingga hari ke-7. Yang pertama, tahlilan dilakukan pada malam pertama setelah seseorang meninggal dunia. Tujuannya adalah untuk mengantarkan doa kepada ruh agar mendapatkan ketenangan dan kemudahan dalam berjalannya menuju alam barzakh. Biasanya keluarga dan tetangga membaca surah Yasin, tahlilan, dan doa-doa. Secara psikologis, hari pertama juga membantu keluarga yang ditinggalkan agar lebih tabah dan ikhlas menerima musibah. Hari keduanya, kegiatan tahlilan dilanjutkan untuk memohon ampun bagi almarhum. Bacaan yang dibaca tetap sama, yaitu zikir, surah Yasin, dan doa-doa. Hari kedua memiliki makna memperkuat hubungan batin antara keluarga yang masih hidup dengan almarhum, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal baiknya. Lanjut ke hari ketiga. Hari ketiga dianggap sebagai waktu penting dalam tradisi tahlilan. Dalam sebagian budaya Islam Nusantara, hari ketiga adalah simbol pelepasan ruh menuju ketenangan. Makna spiritualnya adalah memperbanyak doa agar ruh almarhum diterima amal kebaikannya, dihapuskan dosa-dosanya, dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari keempatnya dilaksanakan sebagai bentuk kesinambungan doa dan zikir. Selain doa untuk almarhum, biasanya juga disertai sedekah makanan kepada tetangga atau fakir miskin. Maknanya adalah agar pahala sedekah itu dihadiahkan kepada almarhum. Karena sesuai hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya sedekah yang dilakukan atas nama orang yang telah meninggal dapat sampai kepadanya. Hari kelima ini menjelaskan simbol penguat iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Di hari ini, doa dan zikir dilakukan dengan penuh harapan agar Allah melapangkan kuburan almarhum. Biasanya keluarga juga mulai beradaptasi dengan suasana kehilangan. Dan tahlilan menjadi sarana memperkuat kesabaran dan keikhlasan. Hari ke-6 melanjutkan rangkaian doa. Maknanya adalah memperbanyak memohon agar Allah mengampuni dosa almarhum dan memberikan ketenangan di alam kubur. Selain itu, hari ke-6 juga menjadi momentum introspeksi bagi keluarga yang hidup untuk memperbaiki amal dan mempersiapkan bekal di akhirat. Hari ke-7 merupakan puncak dari tahlilan 7 harian. Biasanya dihadiri lebih banyak kerabat dan tetangga. Maknanya adalah penutup doa selama 7 hari penuh dengan harapan semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Secara sosial, kegiatan ini mempererat hubungan silaturahmi antara hubungan dan menumbuhkan kepedulian. Memiliki 4 nilai. Yang pertama adalah nilai spiritual, yang kedua adalah nilai sosial, yang ketiga adalah nilai edukatif, yang keempat adalah nilai moral. Yang pertama adalah nilai spiritual. Nilai spiritual ini dalam tahlilan berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan.
dan kesadaran akan makna kehidupan melalui pembacaan doa, zikir, ayat-ayat Al-Quran, dan lain-lain. Tahlilan mengajarkan umat untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta diingatkan bahwa hidup dunia bersifat sementara dan semua manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Dari kegiatan ini tumbuh rasa ikhlas, rendah hati, dan kesadaran spiritual untuk memperbanyak amal kebaikan. Selain itu, tahlilan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah serta mempertebal keyakinan bahwa doa dan amal soleh memiliki kekuatan untuk menenangkan hati dan memberi kedamaian jiwa. Yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial tahlilan tampak dalam semua kebersamaan dan gotong royong. Kegiatan ini mempertemukan warga dari berbagai kalangan tanpa memandang status sosial. Mereka duduk bersama, berdoa bersama, dan saling membantu dalam menyiapkan acara. Tahlilan mempererat hubungan antara warga serta menumbuhkan rasa solidaritas dan empati, khususnya kepada keluarga yang sedang berduka. Nilai sosial ini menegaskan pentingnya persatuan, tolong-menolong, dan saling menghargai dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tahlilan menjadi wadah yang mengajarkan manusia untuk hidup rukun dan peduli terhadap sesama. Ketiga adalah nilai edukatif. Edukatif dalam tahlilan berhubung dengan proses pembelajaran dalam pembentukan karakter. Melalui tahlilan, seorang belajar banyak hal tentang ajaran agama, moral, dan kehidupan sosial. Tahlilan mengajarkan ketaatan beribadah, sopan santun, serta menghormati orang tua dan leluhur. Generasi muda mengikuti tahlilan belajar dari teladan orang dewasa tentang pentingnya doa, kebersamaan, dan rasa syukur. Selain itu, tahlilan juga menjadi pendidikan kehidupan life education yang menanamkan kesadaran bahwa manusia harus berbuat baik selama hidup karena setiap perbuatan akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Adalah nilai moral. Nilai moral tahlilan berkaitan dengan ajaran tentang perilaku baik dan budi pekerti leluhur. Melalui tradisi ini, seorang diajarkan untuk memiliki rasa empati, kasih sayang, dan keikhlasan. Kehadiran dalam tahlilan menunjukkan kepedulian terhadap keluarga yang berduka dan penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Tahlilan juga mengajarkan kerendahan hati, karena setiap manusia disadarkan bahwa pada akhirnya semua akan kembali kepada Tuhan. Selain itu, tradisi ini menumbuhkan nilai tanggung jawab sosial, kebersamaan, dan rasa hormat terhadap sesama, sehingga menjadi pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang bisa saya sampaikan, saya pamit undur diri karena kalau saya maju dia nggak peka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Anton lari maraton. Saatnya sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.